Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahel Natasha Putri Dia. Saya ingin menjawab tugas di luar kelas yang ke-10. Tema kali ini yaitu tentang kurikulum baca kedua. Yang A itu mengenai 4 huruf verbal kembar. Pertanyaan pertama yaitu apa kepanjangan dari 4 HFK? Kepanjangan dari 4 HFK adalah 4 huruf verbal kembar. Lalu pertanyaan kedua yaitu apa pengertian dari 4 HFK? 4 huruf verbal kembar atau biasanya kita sebut 4 HFK adalah suatu kata yang terdiri atas 4 huruf yang suku katanya kembar dan biasanya hanya diucapkan saja tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Kemudian pertanyaan ketiga yaitu apa syarat sebelum mengenalkan 4 HFK? Sebenarnya tidak ada syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu untuk memberikan materi 4 HFK. 4 HFK atau 4 huruf verbal kembar karena tidak ada garis tebal di atas materinya jika dilihat di bagan kurikulum baca Bimba A I U E O. Lalu pertanyaan keempat, sebutkan contoh kata yang termasuk dalam 4 HFK. Contoh katanya itu seperti BO, bobo, kemudian BI, BI. Lalu yang ketiga, MA, mama. Terus yang keempat, PA, papa. Lalu yang kelima, DA, dada. Yang ketujuh, SU, susu. Yang terakhir, YO, yoyo. Nah, seperti itulah contoh dari kata 4 huruf verbal kembar. Kemudian pertanyaan kelima yaitu apa tujuan utama dan tujuan khusus dari 4 huruf verbal kembar. Tujuan utamanya yaitu agar anak dapat menyukai kegiatan bermain verbal kata 4 huruf verbal kembar. Sedangkan tujuan khususnya yaitu agar dapat membentuk logika anak untuk mengerti dan bukan sekedar menghafal bunyi penggabungan huruf konsonan dan vokal. Pertanyaan ke-6 yaitu bagaimana cara motivator mengenalkan 4 HFK atau 4 huruf verbal kembar. Cara kami sebagai motivator untuk mengenalkan 4 huruf verbal kembar yaitu yang pertama dengan cara berdialog menggunakan bahasa Bimba atau verbal kata. Berdialog adalah bercerita dua arah antara motivator dan anak yang dilakukan secara berdialog umum terlebih dahulu. Tujuannya agar anak tertarik. Lalu kemudian setelah anak tersebut tertarik, kita sebagai motivator ataupun guru mengajak anak untuk mengulangi verbal kata sebanyak 3 kali. Lalu yang kedua yaitu bernyanyi lagu Bimba atau La Bimba. Saat kegiatan awal dan akhir, kami sebagai motivator mengajak anak untuk bernyanyi La Bimba. Kemudian yang ketiga yaitu dengan cara bercerita. Menceritakan dengan buku secara satu arah. Tujuannya agar bisa membaca buku dan kami sebagai motivator dapat membacakan buku cerita atau menggunakan gambar-gambar yang ada di dalam buku untuk memverbalkan kata. Lalu yang keempat yaitu dengan cara berdongeng. Jadi kami sebagai motivator yang memiliki kemampuan berdongeng bisa juga digunakan untuk memverbalkan kata. Bedanya dengan bercerita tadi, berdongeng itu tidak menggunakan buku cerita. Jadi agar dongeng menjadi menarik, motivator biasanya menggunakan boneka tangan.
Kemudian yang kelima yaitu dengan cara permainan. Kami sebagai motivator atau guru biasanya mengajak anak bermain tebak gambar menggunakan media gambar. Misalnya, kami sebagai motivator bertanya seperti siapa yang tahu ini gambar apa sambil menunjukkan gambarnya. Kemudian, kami juga mengajak anak untuk memverbalkan kata yang ada dalam gambar tersebut. Lalu pertanyaan ketujuh yaitu bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus 4 HFK atau 4 huruf verbal kembar. Cara mengevaluasi untuk tujuan utamanya adalah yaitu motivator memperlihatkan sikap dan ekspresi anak. Jika anak sudah terlihat senang, semangat, dan antusias, maka tujuan utama 4 huruf verbal kembar sudah tercapai. Kemudian untuk cara mengevaluasi tujuan khususnya yaitu motivator memverbalkan satu kata kembar yang belum pernah didengarkan sebelumnya kepada anak. Misalnya seperti LE, lele, lalu LA, lala, kemudian SA, sa, lalu DO, dodo, dan lain sebagainya. Kemudian pertanyaan ke-8, apa tahap selanjutnya setelah 4 huruf verbal kembar? Setelah 4 huruf verbal kembar, tahap selanjutnya adalah 4 HFS atau 4 huruf verbal sederhana. Kemudian yang B mengenai 4 HFS atau 4 huruf verbal sederhana. Pertanyaan pertamanya yaitu apa kepanjangan dari 4 HFS? Kepanjangan dari 4 HFS adalah yaitu 4 huruf verbal sederhana. Kemudian pertanyaan kedua yaitu apa pengertian dari 4 HFS? 4 huruf verbal sederhana atau biasa disebut 4 HFS yaitu merupakan suatu kata yang terdiri atas 4 huruf yang suku katanya berbeda dan hanya diucapkan saja tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Kemudian pertanyaan ketiga yaitu apa syarat sebelum mengenalkan 4 HFS? Syarat memberikan materi 4 HFS yaitu jika anak sudah mengerti dan menguasai materi 4 HFK atau 4 huruf verbal kembar. Kemudian pertanyaan keempat yaitu sebutkan contoh kata yang termasuk dalam 4 HFS atau 4 huruf verbal sederhana. Contoh katanya yaitu seperti TOPI topi. Kemudian yang kedua SAWI sawi. Kemudian yang ketiga BAJU baju. Kemudian yang terakhir CUCI cuci. Seperti itu contohnya. Lalu pertanyaan kelima yaitu apa tujuan utama dan tujuan khusus dari 4 HFS atau 4 huruf verbal sederhana. Tujuan utamanya yaitu 4 HFS adalah tujuan utama 4 HFS yaitu agar anak menyukai kegiatan bermain verbal kata 4 huruf verbal sederhana. Kemudian untuk tujuan khususnya yaitu agar dapat melatih anak menghubungkan bunyi huruf konsonan dan vokal yang suku katanya berbeda. Pertanyaan ke-6 yaitu bagaimana cara motivator mengenalkan 4 HFS atau 4 huruf verbal sederhana. Yang pertama yaitu berdialog menggunakan bahasa bimba atau verbal kata. Berdialog adalah bercerita dua arah antara motivator dan anak dengan cara berdialog umum terlebih dahulu. Tujuannya agar anak tertarik. Ketika anak sudah tertarik, kemudian kita sebagai motivator mengajak anak untuk mengulangi verbal kata sebanyak 3 kali.
Kemudian yang kedua, bernyanyi lagu bimba atau labimba. Saat kegiatan awal dan akhir, kami motivator mengajak anak untuk bernyanyi la bimba. Misalnya, lirik diganti dengan kata-kata bermakna 4 huruf verba sederhana seperti K-A-K-A-K-K, B-E-L-I beli, S-A-W-I sawi, kakak beli sawi, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu dengan cara bercerita. Kami motivator biasanya menceritakan dengan buku secara satu arah. Tujuannya agar anak bisa membaca buku. Sebagai motivator, kita harus bisa membacakan buku cerita dan menggunakan gambar-gambar yang ada di dalam buku untuk memverbalkan kata. Misalnya, di buku cerita ada gambar ikan. Lalu kami bisa mengajak anak untuk memverbalkan kata ikan sambil menunjukkan gambar ikan tersebut. Kemudian yang keempat yaitu dengan cara berdongeng. Jika kami motivator memiliki kemampuan berdongeng, itu juga bisa digunakan untuk memverbalkan kata. Bedanya dengan bercerita, berdongeng itu tidak menggunakan buku cerita. Jadi agar dongeng menjadi menarik anak, kami sebagai motivator bisa menggunakan media, yaitu media boneka tangan. Kemudian yang kelima yaitu dengan permainan. Kami sebagai motivator mengajak anak bermain tebak gambar menggunakan media gambar. Misalnya, motivator bertanya kepada anak, siapa yang tahu gambar ini apa? Gitu. Sambil menunjukkan gambarnya gitu. Kemudian kami mengajak anak untuk memverbalkan kata yang ada dalam gambar tersebut. Kemudian kemudian pertanyaan ketujuh yaitu bagaimana cara motivator mengevaluasikan tujuan utama dan tujuan khusus dari 4 huruf verbal sederhana. Cara untuk mengevaluasikan tujuan utamanya yaitu dengan kami sebagai motivator memperhatikan sikap dan ekspresi anak. Jika anak tersebut sudah terlihat senang, semangat, antusias, maka tujuan utama 4 huruf verbal sederhana sudah tercapai. Lalu kemudian untuk cara mengevaluasikan tujuan khususnya yaitu dengan kami sebagai motivator dapat melakukan dengan cara memverbalkan satu kata yang suku katanya berbeda yang belum pernah didengarkan sebelumnya kepada anak. Misalnya, SIKU siku, BIRU virus, JAHE jahe, BATA bata, dan kata lainnya. Kemudian pertanyaan ke-8 yaitu apa tahap selanjutnya setelah 4 huruf verbal sederhana? Setelah tahapan 4 huruf verbal sederhana itu adalah tahap 5 huruf verbal sederhana. Kemudian yang C yaitu mengenai 5 HFS atau 5 huruf verbal sederhana. Pertanyaan yang pertama yaitu apa kepanjangan dari 5 HFS? Kepanjangan dari 5 HFS adalah 5 huruf verbal sederhana. Kemudian pertanyaan kedua yaitu apa pengertian dari 5 HFS? 5 huruf verbal sederhana atau 5 HFS adalah suatu kata yang terdiri dari 5 huruf yang hanya diucapkan saja tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya.
Lalu pertanyaan ketiga yaitu apa syarat sebelum mengenalkan 5 HFS atau 5 huruf verba sederhana? Syarat untuk menyampaikan materi tersebut adalah yaitu dengan anak sudah menguasai materi 4 HFS atau 4 huruf verba sederhana. Kemudian pertanyaan keempat yaitu sebutkan contoh kata yang termasuk dalam 5 huruf verba sederhana. Contohnya yaitu seperti BEBEK, bebek, SAYAP, sayap, SEMUT, semut, GAJAH, gajah. Seperti itu. Kemudian pertanyaan kelima yaitu apa tujuan utama dan tujuan khusus dari 5 HFS. Untuk tujuan utamanya yaitu agar anak menyukai kegiatan bermain verba kata 5 huruf verba sederhana. Sedangkan untuk tujuan khususnya yaitu agar anak dapat mengerti bunyi penggabungan huruf yang berpola konsonan, vokal, konsonan atau KFK dari suatu kata yang terdiri dari 5 huruf. Kemudian pertanyaan ke-6 yaitu bagaimana cara motivator mengenalkan 5 HFS. Yang pertama yaitu dengan cara berdialog menggunakan bahasa Bimba. Dengan berdialog kita motivator dapat bercerita dua arah dan mengajak anak berdialog umum terlebih dahulu. Tujuannya agar anak dapat tertarik. Lalu jika anak sudah tertarik, kita sebagai motivator mengajak anak untuk mengulangi verba kata sebanyak 3 kali. Kemudian yang kedua dengan cara bernyanyi lagu Bimba atau La Bimba. Saat kegiatan awal dan akhir, kami sebagai motivator mengajak anak untuk bernyanyi La Bimba. Misalnya lirika diganti dengan kata-kata bermakna 5 huruf verba sederhana. Contohnya NENEK nene, MINUM minum, SIRUP sirup, nenek minum sirup. Seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu dengan cara bercerita. Kami sebagai motivator menceritakan dengan buku secara satu arah. Tujuannya yaitu agar anak bisa membaca buku. Lalu kami sebagai motivator juga dapat membacakan buku cerita dan menggunakan gambar-gambar yang ada di dalam buku untuk memverbalkan kata. Misalnya di buku cerita ada gambar gajah. Kemudian kita bisa mengajak anak untuk memverbalkan kata gajah sambil menunjukkan gambar gajah tersebut. Lalu yang keempat yaitu dengan cara berdongeng. Jika kami sebagai motivator memiliki kemampuan berdongeng, itu juga bisa digunakan untuk memverbalkan kata. Bedanya dengan bercerita, dongeng itu tidak menggunakan buku cerita sama sekali. Jadi agar dongeng menjadi menarik, kami biasanya bisa menggunakan boneka tangga sebagai media berdongeng. Lalu yang kelima yaitu dengan cara permainan. Kami sebagai motivator mengajak anak untuk bermain tebak gambar menggunakan media gambar. Misalnya kami bertanya kepada anak yaitu dengan pertanyaan, siapa nih yang di sini tahu ini gambar apa? Kemudian kami juga mengajak anak untuk memverbalkan kata yang ada dalam gambar tersebut. Kemudian pertanyaan ketujuh yaitu bagaimana cara motivator mengevaluasi 4 HFS atau 4 huruf verba sederhana. Cara kami sebagai motivator untuk mengevaluasi tujuan utamanya yaitu dengan cara memperhatikan sikap dan ekspresi anak. Jika anak sudah terlihat senang dan semangat, maka
Tujuan utama 5 HFS atau 5 huruf verba sederhana sudah tercapai. Lalu untuk mengevaluasikan tujuan khususnya, yaitu kami motivator memverbalkan kembali satu kata yang terdiri atas 5 huruf yang belum pernah diberikan sebelumnya, seperti misalnya merah, hitam, putih, kartu, dan lain-lain. Kemudian pertanyaan ke-8 yaitu apa tahap selanjutnya setelah 5 huruf verba sederhana? Tahap selanjutnya yaitu adalah tahap dikte 5 huruf verba sederhana. Kemudian yang D itu mengenai 4 HKS atau 4 huruf kalimat sederhana. Pertanyaan pertama yaitu apa kepanjangan dari 4 HKS? Kepanjangan dari 4 HKS yaitu adalah 4 huruf kalimat sederhana. Kemudian pertanyaan kedua, apa pengertian dari 4 HKS? 4 huruf kalimat sederhana adalah kalimat yang terdiri dari 3 kata dan masing-masing kata terdiri dari 4 huruf. Kemudian pertanyaan ketiga yaitu apa syarat sebelum mengenalkan 4 HKS? Syarat untuk dapat memberi materi 4 HKS kepada anak yaitu materi 4 HKS sudah terpenuhi tujuannya. Lalu pertanyaan keempat yaitu sebutkan contoh kata yang termasuk dalam 4 HKS atau 4 huruf kalimat sederhana. Contohnya yaitu seperti SU, SI, susi, SUKA, suka, ROTI, roti, susi, suka, roti. Kemudian MA, MI, mami, BELI, beli, SAWI, sawi, mami beli sawi. Seperti itu contohnya. Kemudian pertanyaan kelima yaitu apa tujuan utama dan tujuan khusus dari 4 HKS. Tujuan utamanya yaitu agar anak dapat menyukai kegiatan bermain verbal kalimat. Kemudian untuk tujuan khususnya yaitu agar anak dapat mampu menggabungkan kata menjadi kalimat secara verbal. Pertanyaan ke-6 yaitu bagaimana cara motivator mengenalkan 4 HKS atau 4 huruf kalimat sederhana. Yang pertama yaitu melatih anak menggabungkan kata menjadi kalimat dengan cara mengajak anak bermain kalimat menggunakan lagu Labimba. Lalu yang kedua, mengaplikasikan cara tersebut dengan cara berdialog, bernyanyi, bercerita, berdongeng, dan permainan. Lalu pertanyaan yang terakhir yaitu pertanyaan ke-7 yaitu apa tahap selanjutnya setelah 4 HKS atau 4 huruf kalimat sederhana. Tahap setelah 4 HKS yaitu B6 tapi dengan syarat harus bisa menguasai B5.